Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Azma Channel 87, tutorial perbaikan peralatan rumah tangga dan berbagi ide-ide kreatif dari barang-barang bekas. Sebelumnya, untuk teman-teman yang sudah subscribe, saya doakan semoga teman-teman semua selalu diberi kesehatan, sehat jasmani, sehat rohani, selalu diberi keselamatan selamat dunia hingga akhirat nanti, dan juga selalu diberi rezeki halal barokah serta bermanfaat. Amin Allahumma amin. Untuk kali ini saya akan berbagi ilmu, berbagi pengalaman kepada teman-teman semua cara memperbaiki Magicom Yongma ini dengan kendala mati total, lampu indikator tidak menyala, elemennya pun juga tidak panas. Perlu diketahui bahwa Magicom yang mati total itu belum tentu karena sekring atau termoviasinya putus, bisa juga karena kabelnya putus ataupun ada masalah yang lainnya ya. Coba kita colokkan dulu ke listrik. Ini lampu indikator sama sekali tidak menyala ya. Untuk kuk juga tidak menyala, warna pun juga tidak menyala. Langsung saja kita bongkar ya, kita cari tahu apa penyebab ya Magicom ini mati total, sama sekali lampu indikator tidak menyala. Ataukah karena kabelnya yang putus, ataupun karena sikringnya yang putus, ataupun karena permasalahan yang lainnya. Langsung saja ini dicongkel ya, cari celah untuk menyongkel ya, pelan-pelan. Nah ini ya terbuka. Untuk dalamnya seperti ini ya, ini juga banyak cecak ya. Kemarin kalau ini kering ya, kalau ini cajaknya kering, yang kemarin tuh masih basah akhirnya berbau, sehingga baunya cicak yang mati itu juga bisa menempel pada nasi yang dimasak atau beras yang dimasak. Ini untuk cicak-cicak yang mati. Ini ada berapa ini ya, kita masukkan ke tong sampah. Ini sampai kering seperti ini ya, seperti udang. Bahkan ini tinggal tulangnya saja. Untuk pertama kali yang kita cek adalah kabelnya, kabel dari colokan listriknya ya. Kita urutkan untuk sambungannya ke sini ya, dua kabel ini kita lepas ya pembungkusnya nanti untuk pengecekan. Ya, gini kita sambung terlebih dahulu biar tidak lepas ya. Saya gunakan dengan alat yang kemarin saya buat biar teman-teman tahu apa fungsinya. Ini sangat-sangat bermanfaat. Dari teman-teman kalau tidak punya avometer, bisa gunakan atau membuat alat seperti ini untuk memperbaiki Magicom yang rusak. Kita cek dulu kabelnya. Nah, ini menyala, berarti untuk yang warna ini yang ada bungkus putihnya ini tidak putus. Kemudian tinggal yang cek yang satunya, yang sini ini juga tidak putus ya, karena indikator lampu ini menyala. Lampu indikator menyala berarti pertanda kabelnya bagus atau tidak putus. Lanjut kita bungkus kembali karena di sini tidak ada masalah. Kita bungkus kembali untuk sambungannya ini biar nanti aman.
Kemudian untuk tahap berikutnya ya, dari kedua kabel ini ada yang menuju switch ya, switch ini switchnya kaki 3, ada yang menuju ke sekring ya. Kita cek dulu untuk sekringnya ataupun termofuse-nya. Ini posisinya ada di sini, kita cek terlebih dahulu. Ini termofuse-nya ya. Ini juga bisa digunakan untuk tes termofuse, apakah termofuse ini bagus atau tidak, atau sudah mati atau sudah putus. Tinggal disambung ke sini. Nah, kalau tidak menyala berarti termofuse-nya putus ya. Langsung kita ganti, kita carikan penggantinya agar Magicom ini bisa menyala terlebih dahulu. Kalau nanti sudah menyala, tinggal dicari penyebab putusnya termofuse. Itulah cara pengerjaan Magicom yang mati total. Ini karena stok yang baru saya habis. Ini kemarin juga dapat dari rongsokan, ini termofuse. Kalau yang bawahnya ini ukuran 157 derajat, ini saya dapat 1165 ya. Selisih sedikit tidak masalah ya. Langsung ini kita ambil, kita cek apakah termofuse ini masih bagus, masih bisa digunakan. Nah, kita cek terlebih dahulu. Kalau yang ini tadi ya, kita cek lagi perbedaannya. Cek di sini, ini lampu indikator tidak menyala, bertanda termofuse-nya putus ataupun sekringnya putus. Coba kita cek dengan termofuse yang baru didapat. Nah, ini menyala, bertanda kalau termofuse ini masih bagus, masih bisa digunakan. Lanjut kita pasang, ini kita potong. Ini tinggal ditekuk seperti ini. Kemudian dijepit. Nah, kemudian lanjut di solder kalau teman-teman punya solder. Kalau tidak punya bisa langsung diisolasi. Tapi kalau teman-teman punya solder, alangkah lebih baiknya disolder agar ini lebih kuat. Akan tetapi untuk menyoldernya ini jangan terlalu lama. Kalau terlalu lama ini kepanasan bisa putus. Soalnya saya pernah mengalaminya. Nah, cukup. Yang penting ini sudah nempel ya, sudah terkena timah. Nah, kita cek kembali apakah setelah penyolderan ini ya, sekringnya masih aman, masih tetap berfungsi. Nah, ini masih berfungsi ya. Setelah pergantian termofuse, kita pasang kembali. Ini untuk ya tadi tempatnya, posisinya
seperti ini. Ini pas termovisnya ya, ini taruh di sini ya, pas tengahnya ini, mana tadi ya, pas posisi ini ditaruh di sini, kemudian dicepit. Ya, saya sarankan bila memang termovisnya putus, itu jangan sekali ya, jangan pernah langsung menyambung ataupun tanpa menggunakan termovis, itu sangat berbahaya ya. Kalau termovisnya putus, sekrenya putus, harus diganti, jangan langsung disambung. Memang benar bisa menyala, akan tapi itu sangat berbahaya. Banyak kenapa? Resikonya nanti ketika ini mengalami masalah di kemudian hari, maka tidak ada yang memutus arus yang masuk ke elemen. Kenapa? Karena fungsi dari sekring ini fungsinya adalah untuk memutus arus listrik yang masuk ke elemen kala cukup ini terjadi masalah, mungkin karena otomatisnya tidak berfungsi ataupun karena konsepnya yang lain ya. Dengan adanya sekring ini, maka ketika terjadi kendala, maka sekring ini bisa putus dan magicom masih aman, tidak sampai rusak parah. Akan tetapi ketika termovis ini tidak dipasang, maka tatkala terjadi masalah atau konslet ataupun yang lain, maka tidak ada yang memutus arus, artinya tidak ada yang memutus arus listrik yang masuk ke elemen, sehingga elemen sangat-sangat panas, sehingga boxnya ataupun box yang plastik ini bisa meleleh. Kalau sudah meleleh tentunya tidak bisa diperbaiki lagi ya, harus dibuang rongsokan seperti itu. Jadi lebih aman tetap gunakan termovis ataupun sekring kalau memang benar-benar sekringnya putus. Setelah termovis kita pasang ya, langkah berikutnya apa? Kita cek terlebih dahulu, kita colokkan ke listrik apakah dengan mengganti termovis ini lampu indikator sudah bisa menyala. Ya, setelah pergantian termovis ternyata indikator kuk dan warem tetap tidak, untuk kuknya menyala ya, kuknya menyala tapi untuk warem tidak menyala. Berarti pada area untuk komponen lampu indikator ini ada masalah. Kita bongkar apa masalahnya. Apa mungkin karena lampu indikatornya putus, atau mungkin karena kabelnya yang putus, ataupun bisa juga karena resistornya yang putus. Bisa dilepas dari sini ya, ini dilepas terlebih dahulu untuk dua baut ini. Ini tarik keluar, nah seperti ini sudah terlepas. Ini untuk tempat lampu indikatornya kita lepas. Kalau model semacam ini enggak ada baut, ini tinggal ditarik ke sisi kanan kiri ya, nah, tarik ke atas. Ini ada penguncinya 4. Terlepas. Untuk lampu indikatornya ini berupa LED. Kalau dilihat dari kondisi resistor, sepertinya resistornya yang putus, karena ini agak kosong-kosong seperti ini ya.
ya. Untuk sementara kita solder ulang, karena ini sudah lama kelihatannya ada solderan yang retak-retak. Kita solder ulang terlebih dahulu, barangkali cuman karena solderannya yang retak sehingga tidak bisa nyambung ya. Cukup di solder ulang seperti ini. Setelah ini disolder ulang, lanjut kita coba lagi. Ini kita kasih pembatas atau kita keluarkan dulu biar nanti tidak konslet ya. Ini berbahaya ya, ada arus listrik, ini nyetrum, jangan sampai dipegang. Kita colokkan dulu ke listrik, akan tapi ini harus dipasang terlebih dahulu ya. Ini yang tadi dilepas, kalau tidak dipasang nanti tidak bisa berfungsi dengan normal. Kita pasang terlebih dahulu. Ini udah terpasang. Lanjut dicek untuk lampu indikatornya. Bismillahirrahmanirrahim. Masih belum menyala. Untuk yang kupnya menyala, tapi untuk yang warmnya tidak menyala. Karena posisi ataupun kondisi dari resistor ini kelihatannya terbakar ya, ini kita ganti terlebih dahulu. Ini saya dapat copotan dari Magicom juga, jadi tinggal dipasang saja. Untuk ukurannya ini hampir sama ya, 150K, ini 100K. Kita lepas terlebih dahulu. Ini kita copotkan dari sini. Ini kita taruh di belakang dulu ya. Kita coba, nanti kalau sudah benar-benar bisa menyala, nanti baru kita rapikan. Seperti ini. Kita coba kembali. Masih belum menyala. Karena biasanya kalau resistor ini putus ataupun terbakar, tentunya lampu LED-nya ini juga ikut rusak. Ya, coba kita ganti dengan LED yang baru. Nah, ini sudah menyala ya. Sudah menyala. Coba untuk kupnya sudah menyala. Warm juga menyala. Kita cek untuk lampu LED-nya ini. Apakah LED-nya ini mati? Ini masih menyala. Kalau yang satu mati. Ini masih menyala. Jadi yang warna merah ini tidak begitu terang, kita ganti yang ini saja, rangkaian seri ya. Ya, rangkaian seri itu yang lampu LED ini, kedua LED ini rangkaiannya seri, sehingga kalau lampunya mati satu, satunya juga tidak menyala. Untuk solderannya jangan sampai bersentuhan ini ya.
Lanjut dicoba lagi bagaimana hasilnya. Alhamdulillah sudah menyala semua ya. Untuk resistor ini kita rapikan. Dicoba lagi. Nah, sudah menyala. Nah, pergantian kok warm sudah normal. Kalau sudah selesai, ini dirapikan terlebih dahulu. Memang sahabat pelan-pelan, maaf salah, ini maksudnya dari sini. Ini memang sahabat pelan-pelan agar teman-teman yang pengen belajar itu bisa paham ya, nggak perlu diulang-ulang lagi. Ini kita lepas terlebih dahulu. Nah, seperti ini. Dan ini jangan lupa bautnya dipasang kembali. Di sini ada baut. Dan baru dipasang ininya. Ya, jadi pertama pengecekan kabel, kemudian pengecekan termofius sudah diganti, kemudian tetap tidak nyala, ternyata resistor dan lednya ada yang putus seperti itu. Kemudian setelah ini menyala ya, ini menyala, untuk indikator walem menyala, kemudian cooknya juga menyala. Kita nyalakan pada posisi cook, pada posisi warm, mohon maaf. Selanjutnya kita nyalakan pada posisi warm untuk pengecekan elemen ataupun penghangatnya, pengecekan elemen penghangat sekaligus mencari penyebab termofius bisa putus. Saya kira cukup. Coba kita pegang. Di sini panas. Pada tutupnya pun juga panas. Ya, seperti itu. Kemudian lantas apa penyebab putusnya termofius? Kalau semuanya dicek itu sudah aman, sudah ya tidak ada masalah ya, tentunya kita curigai untuk otomatis tengahnya ini ataupun otomatis magnet. Kita cek fisiknya seperti apa kondisinya. Tinggal ini ditekuk-tekuk seperti ini untuk melepas. Karena kondisinya sudah seperti ini ya, sudah berkarat, mungkin ini kondisinya sudah lemah, tidak normal lagi. Ini pun juga putus ya. Jadi nanti bisa dicoba diganti pernya ini terlebih dahulu. Pernya ini diganti. Kalau nanti tetap mungkin ini tidak bisa jeglek ya, ketika sudah matang maka langsung diganti otomatis teng magnetnya ini, karena kondisinya sudah seperti ini. Jadi seperti tadi cara memperbaiki magicom yang mati total ya, mulai dari pengecekan kabel, termofius, ketika kemudian terus jam menyala apa belum. Kalau belum menyala, cek lampu indikatornya. Kalau sudah menyala semua, elemen sudah panas semua, lanjut ke pencarian penyebab putusnya termofius. Dan pada magicom ini bisa dicurigai karena otomatis magnetnya ini yang bermasalah, karena kondisinya sudah berkarat. Kemungkinan ketika sudah matang ini tidak bisa jeglek ya, dari cook tidak bisa pindah ke warm, sehingga elemen panas terus yang menyebabkan termofius putus.
Mungkin saya akhir dari sini, mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa dukung terus Azmatin87 dengan cara like, share, komen, dan subscribe. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.